Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya kembali, Welly dosen di serba-serbi akting teater, keaktoran, penyutradaraan artistik, dan penulisan naskah. Oke, teman-teman sekalian, kita hari ini akan membahas soal konsistensi akting. Nah, bagaimana seorang yang melakukan akting teater ya, sebagai seorang aktor itu berjam-jam dia melakukan pertunjukan di panggung ya, harus konsisten dengan karakter yang dia bawakan. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, ya toh, penasaran ya? Soal konsistensi keaktoran atau penokohan yang akan dimainkan oleh seorang aktor. Nah, ini bagaimana seorang aktor itu bisa bermain dalam waktu hitungan puluhan menit, hitungan jam ya. Dia harus konsisten membawakan karakternya dengan barangkali berbeda dengan karakter aslinya seorang yang memainkan itu ya. Kebanyakan ketika memainkan karakter tokoh di dalam teater ini kebanyakan sangat kontras dengan karakter pribadi yang dimiliki oleh si aktor itu. Nah, bagaimana cara membuat karakter atau membawa karakternya itu bisa nampak melekat menjadi bagian dalam dirinya seorang itu gitu. Ketika dilihat oleh penonton, wah, itu si orang tua itu. Nah, bukan melihat lagi si Bambang misalnya. Karakternya si Bambang yang jauh berbeda dengan karakternya si orang tua. Nah, ini yang harus kita lihat betul. Bagaimana cara menjaga konsistensi karakter. Nah, cara menjaga konsistensi karakter itu ada beberapa jenis yang diperlukan atau beberapa hal yang diperlukan ya. Sebelum kita masuk ke teknik-tekniknya, nah ini ada hal-hal yang mendasar yang sebelumnya seorang aktor ini harus kuasai dulu atau harus melakukan dulu. Nah, yang pertama, seorang aktor harus melakukan proses bedah karakter. Nah, selain ada bedah naskah juga ada bedah karakter. Nah, bagaimana kemudian karakter itu dibedah lewat spektrum yang sudah diberikan oleh sutradaranya melalui bedah naskah tadi. Nah, memang aktor itu atau tokoh itu juga sudah dibedah, tetapi seorang aktor harus juga membedah secara mandiri sehingga penokohannya bisa betul-betul merasuk ke dalam dirinya seorang aktor. Nah, gitu loh. Ini harus ada proses untuk membedah karakternya itu. Itu satu. Kemudian dalam melakukan proses bedah karakter itu, seorang aktor melakukan proses-proses di dalam bedah karakter itu. Selain analisis dari penokohan itu, kemudian melakukan riset dengan tokoh itu, melakukan riset dengan naskah itu, kemudian melakukan observasi dengan jenis penokohan yang semacam itu. Nah, berikutnya melakukan proses eksplorasi secara mandiri. Nah, bagaimana kemudian eksplorasi itu dilakukan? Nah, yang pertama tadi adalah proses analisis karakter ya, atau bedah karakter. Kemudian berikutnya adalah proses riset ya. Riset dari dalam analisis tadi atau dari proses bedah tadi. Kemudian berikutnya ada observasi terhadap tokoh yang akan dia mainkan. Nah, sehingga karakternya itu nanti betul-betul bisa hidup. Nah,
Nah, ini yang perlu kita tekankan bersama kepada teman-teman semua dalam proses pencarian tokoh. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah proses eksplorasi, mencobakan ke dalam dirinya. Bagaimana kemudian cara jalannya, bagaimana cara berbicaranya, bagaimana berekspresinya, bagaimana cara berdialog dengan orang lain, bagaimana cara memunculkan innernya. Nah, ini masing-masing dicari terus. Di samping itu nanti akan diberikan kepada sutradara. Sutradara, sudah cocok belum ini karakter saya? Nah, gitu loh. Baru kemudian kalau kemudian sudah cocok, diteruskan. Kalau belum, cari lagi gitu. Cari lagi pendalaman karakternya yang bisa lebih tepat dengan itu. Nah, berikutnya, nah ini sudah mulai masuk ke prosesnya ya, adalah dasarnya dari konsentrasi. Bagaimana kemudian seorang aktor ini bisa menjaga ajak dengan karakternya itu bermula atau modal dasarnya adalah konsentrasi. Nah, itu. Yang kedua ini dalam proses pentasnya harus menjaga betul. Menjaga supaya karakternya ini tidak lepas. Bagaimana supaya karakternya itu tidak lepas adalah dengan cara selalu menjaga karakternya baik di dalam panggung ataupun di luar panggung dengan itu tadi konsentrasi dan imajinasi. Nah, ini dibagi, ditancapkan betul di sini. Ada imajinasi, konsentrasi dan imajinasi. Nah, itu ditancapkan di dalam dirinya bahwa dari hasil riset tadi, dari hasil beda karakter tadi sudah didapatkan, kemudian sudah melakukan eksplorasi, tinggal memasukkan konsentrasinya itu, menjaga itu. Nah, supaya bisa tidak terkontaminasi oleh virus. Nah, sama seperti misalnya kalau kita mengoperasikan Microsoft Word, bagaimana Microsoft Word ini tidak sampai keluar keluar dari laman layar awal gitu ya. Nah, ketika dia ngetik jumlahnya panjang, di save dulu. Ngetik jumlah panjang, di save, tidak dibiarkan begitu saja. Maka proses menjaga konsentrasi itu penting. Nah, sampai waktu 2 jam, 1 jam, ada yang kurang dari itu barangkali. Nah, ini bagaimana cara menjaganya supaya bisa konsisten. Nah, itu dasar mulanya dari konsentrasi. Ya. Dasar mulanya dari konsentrasi. Kemudian yang kedua, kalau kemudian tokoh ini bermain sendiri, misalnya monolog ya. Kembalikan itu atau konsentrasikan kesemuanya itu pada peristiwa. Peristiwa yang akan disampaikan, dialog yang akan disampaikan. Ya, alur yang akan dimainkan atau plot yang akan dimainkan. Nah, ini kalau permainan sendiri ya. Yang sudah dilatihkan itu diolah terus di sini sampai kemudian main gitu. Nah, beda dengan kalau pertunjukan yang ensemble dengan banyak orang, misalnya lebih dari 1 orang, maka juga bagaimana menjaga itu dengan relasinya, menjaga penokohannya itu dengan relasinya. Nah, berikutnya adalah unsur pendukung yang bisa menjaga konsistensi, misalnya lampu yang bisa menguatkan karakternya, yang bisa memunculkan selalu karakternya. Kemudian musik juga demikian, yang bisa memunculkan karakternya. Setting yang bisa selalu menjaga konsistensi karakternya. Nah, ini karena kesemuanya itu akan berguna bagi aktor. Adanya kursi yang dia pakai latihan di panggung itu, digunakan latihan ke setiap harinya, maka dia akan mengulang kembali karakter yang sama yang dia lakukan. Nah,
Jika kemudian kursinya berbeda barangkali atau bentuknya yang tidak sama, nah ini yang bisa sedikit mengecohkan atau membuat konsentrasinya agak sedikit bergeser. Lampu juga barangkali untuk membangkitkan suasana dan memunculkan feel karakternya. Musiknya pun juga demikian. Kostum juga. Nah, kostum ini juga untuk membangkitkan personal karakternya, untuk memainkan bisnis acting dengan kostum. Misalnya ketika dia marah harus menyingsingkan lengannya. Nah, kalau kemudian kostumnya tidak sesuai dengan yang dia pakai waktu latihan atau waktu bereksplorasi itu, maka juga tidak akan sampai karakternya. Nah, dasarnya di situ. Yang terpenting adalah pada konsentrasi, imajinasi, kemudian mendekatkan kembali pada peristiwanya, kemudian mendekatkan tokoh dengan tokoh lainnya, tokoh dengan unsur pendukung pertunjukan, ya, lighting, kemudian setting, properti, musik, ya, make up, kostum dan lain sebagainya untuk menguatkan itu. Nah, tentunya butuh kesemuanya itu, ya. Yang dibutuhkan adalah kecerdasan aktor di dalam menyikapi dan bersikap dengan profesional dan berlaku dengan profesional, bahwa dia sedang menjadi orang lain, dia sedang menjadi tokoh di panggung itu. Nah, prinsipnya begitu. Kurang lebihnya mohon maaf, kita ketemu lagi di video selanjutnya.